Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nova Dianti dari Komite Mutu RSUD Bandung Kiwari. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan struktur organisasi Komite Mutu Rumah Sakit, yaitu pengarah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, Ketua Komite Mutu, dan Sekretaris yaitu Ibu Malia Ulfah. Selanjutnya ada subkomite, 3 subkomite, yaitu subkomite keselamatan pasien. Ketuanya adalah Ibu Diana Nurjanah, kemudian subkomite manajemen risiko Dr. Gigi Rizka Navia Putri, dan subkomite peningkatan mutu Ibu Juwita. Kita lanjutkan dengan materi PMKP. Rumah sakit harus memiliki program peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP yang menjangkau seluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien. Direktur menetapkan Komite Mutu Rumah Sakit untuk mengelola program peningkatan mutu dan keselamatan pasien agar mekanisme koordinasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Jadi PMKP bukan dilaksanakan oleh Komite Mutu semata, tapi Komite Mutu mengelola kegiatan itu sendiri, sedangkan PMKP harus dilaksanakan oleh seluruh staf rumah sakit. Standar pada PMKP membantu profesional pemberi asuhan atau PPA untuk memahami dalam melakukan perbaikan saat memberikan asuhan pasien yang aman dan menurunkan risiko. Staf non-klinis juga dapat melakukan perbaikan agar proses menjadi lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan risiko dapat dikurangi. Fokus standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien ada 5, yaitu peningkatan mutu, 2 keselamatan pasien, 3 manajemen risiko, 4 panduan praktik klinis atau PPK, dan alur klinis atau clinical pathway atau CP, 5 budaya keselamatan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah peningkatan mutu. Komite atau tim penyelenggara mutu akan melaporkan hasil pelaksanaan program PMKP kepada direktur setiap 3 bulan. Kemudian direktur akan meneruskan laporan tersebut kepada Dewan Pengawas. Laporan tersebut mencakup salah satunya adalah hasil pengukuran data yang meliputi pencapaian semua indikator mutu, analisis, validasi, dan perbaikan yang telah dilakukan. Indikator mutu sendiri meliputi yang pertama, indikator nasional mutu atau INM, yaitu indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi umum, informasi mutu secara nasional. Yang kedua, indikator mutu prioritas rumah sakit atau IMPRS. Yang ketiga adalah indikator mutu prioritas unit atau IMP unit, yang merupakan indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Yang akan kita bahas berikutnya adalah indikator mutu prioritas rumah sakit. Ada beberapa. Yang nomor 2 ya. Ini indikator mutu prioritas rumah sakit atau IMPRS mencakup yaitu indikator mutu keselamatan pasien minimal 1 indikator setiap sasaran, kemudian indikator pelayanan klinis prioritas minimal 1 indikator, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit atau KPI minimal 1 indikator. Kemudian indikator terkait perbaikan sistem minimal 1 indikator, indikator terkait manajemen risiko minimal 1 indikator, dan indikator terkait penelitian klinis dan program pendidikan kedokteran minimal 1 bila ada. Hasil analisis data indikator mutu digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan merencanakan perbaikan dengan tujuan mengurangi atau mencegah kejadian yang merugikan. Rencana perbaikan perlu dilakukan uji coba dan selama masa uji coba tersebut dilakukan evaluasi hasil untuk membuktikan bahwa perbaikan sudah sesuai seperti yang diharapkan. Proses uji perbaikan ini dapat menggunakan metode perbaikan yang sudah teruji, misalnya PDCA, Plan, Do, Check, Action, atau Plan, Do, Study, Action, PDSA.
atau metode lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa terdapat perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Perubahan yang efektif tersebut distandarisasi dengan cara membuat regulasi di rumah sakit, misalnya kebijakan, SPO, dan lain-lain, dan harus disosialisasikan kepada semua staf. Yang kedua, keselamatan pasien. Komite atau tim penyelenggara mutu juga akan melaporkan kepada direktur laporan tentang semua insiden keselamatan pasien yang meliputi jumlah, jenis, apakah itu kejadian sentinel, KTD, KNC, KTC, KPCS, kemudian tipe insidennya, tipe harm, tindak lanjut yang dilakukan, serta tindakan perbaikan tersebut dapat dipertahankan. Insiden keselamatan pasien merupakan suatu kejadian yang tidak disengaja ketika memberikan asuhan kepada pasien, disebut Care Management Problem, CMP, atau kondisi yang berhubungan dengan lingkungan di rumah sakit termasuk infrastruktur, sarana prasarana yang disebut Service Delivery Problem atau SDP yang dapat berpotensi menyebabkan bahaya bagi pasien. Kejadian keselamatan pasien merupakan kejadian insiden keselamatan pasien ini merupakan hasil dari kecacatan pada sistem atau rancangan proses, kerusakan sistem, kegagalan alat, atau kesalahan manusia. Definisi insiden keselamatan pasien adalah kejadian yang tidak diharapkan atau KTD, kejadian tidak cedera atau KTC, kejadian nyaris cedera atau KNC, dan kondisi potensial cedera signifikan atau KPCS. Rumah sakit mengembangkan sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit yang disebut dengan SP2KPRS. SP2KPRS tersebut meliputi definisi kejadian sentinel, kejadian yang tidak diharapkan, KTD, kemudian KTC, KNC atau near miss, dan kondisi potensial cedera signifikan tersebut ya. KP2KPRS juga memuat mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading, matriks, risiko, serta investigasi dan analisis insiden berdasarkan hasil grading tersebut. Rumah sakit berpartisipasi untuk melaporkan insiden keselamatan pasien yang telah dilakukan investigasi dan dianalisis, serta dilakukan pelaporan ke KNKP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, manajemen risiko. Komite mutu membuat daftar risiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun. Berdasarkan daftar risiko tersebut ditentukan prioritas risiko. Profil risiko tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan program manajemen risiko rumah sakit dan menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan dan pemantauannya. Ada beberapa metode untuk melakukan analisis risiko secara proaktif, yaitu failure mode, effect analysis, analisis modus kegagalan dan dampaknya atau disebut FMEA, atau analisis kerentanan terhadap bahaya, hazard vulnerability analysis, HVA. Rumah sakit mengintegrasikan hasil analisis metode tersebut dalam program manajemen risiko rumah sakit. Pimpinan rumah sakit akan mendesain ulang proses berisiko tinggi yang telah dianalisis secara proaktif dengan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko dalam proses tersebut. Proses analisis risiko proaktif ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun dan didokumentasikan pelaksanaannya. Yang keempat, panduan praktik klinis atau PPK dan alur klinis atau clinical pathway atau CP. Penerapan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit berdasarkan panduan praktik klinis atau PPK dievaluasi menggunakan alur klinis atau clinical pathway atau CP. Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua komite medis, dan kelompok tenaga medis terkait menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. Evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran dilakukan sampai terjadi pengurangan variasi dari data awal ke target yang ditentukan rumah sakit. Jadi sebenarnya ini adalah ranah medis, tetapi akan dibantu oleh komite mutu. Yang kelima adalah budaya keselamatan. Rumah sakit melakukan pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien.
Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh rumah sakit dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Budaya keselamatan pasien juga dikenal sebagai budaya yang aman, yaitu sebuah budaya organisasi yang mendorong setiap individu, anggota atau staf, baik klinis maupun administratif, melaporkan hal-hal yang mengkhawatirkan tentang keselamatan atau mutu pelayanan tanpa imbal jasa dari rumah sakit. Direktur rumah sakit melakukan evaluasi rutin terhadap hasil survei budaya keselamatan pasien dengan melakukan analisis dan tindak lanjutnya. Terima kasih dari Komite Mutu Rumah Sakit Daerah Bandung Kiwari. Semoga kita dapat melaksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari BK.